Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba membahas tentang array dimensi 2 ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas array dimensi 1, ini lebih menarik karena ada dimensi 2-nya. Seperti halnya apa? Ayo kita bareng-bareng mempelajarinya. Goalnya adalah memahami array berdimensi 2, lalu memahami array berdimensi banyak. Nah, berarti bukan hanya sekedar 2 kan. Lalu memahami inisialisasi array yang tak berukuran ya. Ini tambah menarik lagi. Semoga kita bisa mengikuti semuanya. Kita lanjut. Oke. Dilihat dari dimensi array dapat dibagi menjadi array dimensi 1, array dimensi 2, dan array multidimensi ya. Pengertian array sudah kita bahas sebelumnya ya, variabel yang berindeks. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia bentuk umum array dimensi 2 ya. Array dimensi 2 ya, atau array 2 dimensi ini merupakan array yang terdiri dari M2 atau bisa dikatakan baris dan N2 kolom ya. Bentuknya dapat berupa matrik atau tabel ya, sebagaimana pernah saya sampaikan di materi for. Dalam for akan menarik jika kita sudah belajar array, dan di sini nanti kita bisa diantaranya buat matrik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu menarik sekali lagi. Yang umum adalah penjumlahan dan perkalian yang bisa dicontohkan, bukan berarti yang lain tidak bisa ya. Oke, lanjut. Misalnya deklarasi dari array itu adalah tipe datanya dari array itu, lalu nama arraynya ya, dan tentunya elemen, jumlah elemen baris dan jumlah elemen kolom. Oke, contoh integer x 3 4 ya. 3 itu sekali lagi adalah jumlah dari barisnya ya, mulai dari x0, x1, x2. Oke, sementara yang 4 itu adalah kolom x0 0, x01, x02, dan x03 ya. Itu adalah variabel dari array sebanyak 4 kolom ya. Sementara yang kita sebut baru di baris pertama, sementara barisnya ada 3, sehingga kalau jumlah total sesuai dengan jumlah elemen kolom dan baris adalah 3 kali 4. Jadi total nanti ada variabel x yang berindeks sejumlah 12. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah. Coba kita mengakses elemen array dimensi 2 ini ya, sebagaimana dicontohkan tadi, x 3 4 ya. Ya, misalnya tabelnya terlihat seperti ini. Ya, maka kalau kita memahami, saya mau mencetak x03. Ingat, 0 itu adalah baris yang ke-0, sementara 3 adalah kolom yang ketiga. Jadi sekali lagi ingat, jangan dilihat angka 3-nya terus senantiasa 3 dalam jumlah kolomnya ya, karena ini n-1, maka kalau ketiga itu esensinya kalau kita hitung dari angka 1, dia adalah kolom yang ke-4. Tapi karena kita mulai dari 0, maka dia kolom yang ke-3 ya, karena dimulai dari kolom yang ke-0. Oke. Coba Anda perhatikan
ya, X03, jadi baris ke-0 dan kolom ketiga isinya 33 kalau kita cetak seperti itu ya. X20, ya, baris kedua kolom ke-0 isinya 34. Lalu X12, ya, baris ke-1 kolom yang kedua 97. Nah, bagi teman-teman semuanya, bagi sahabat Firman Arifin channel ini, berapakah nilai X23? Ingat, di baris kedua kolom ketiga ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya tidak menyajikan ya apa-apa tentang Anda mengisi ini, tapi siapa tahu kalau ada rezeki kita bagi-bagi ya. Apa rezeki itu? Wallahu a'lam ya. Senantiasa semangat belajar, jangan takut salah, jangan malu. Apapun yang kita pelajari, selagi itu bermanfaat bagi kita, meskipun sekali lagi dalam proses belajarnya kita masih tertatih-tatih, bahkan beberapa kali jatuh atau salah gitu, it's no problem ya, tidak ada masalah. Saya pun bisa salah, makanya di kolom komentar misalnya jika ada yang salah saya tolong diingatkan ya. Kita terbuka untuk saling belajar. Oke, X23 berapakah nilainya? Isi di kolom komentar. Lanjut. Nah, ini adalah contoh program dari matriks dimensi 2. Oke. Contoh, kita deklarasikan integer baris kolom ya, untuk memastikan loopingnya itu mulai dari berapa sampai berapa kita batasi dengan baris dan kolom ya, sebagaimana di for dalam for yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu deklarasi yang kedua adalah integer bilangan ya, dalam hal ini 25 ya. 2 itu jumlah barisnya dan 5 adalah jumlah kolomnya. Oke, ini kita tulis dengan format penulisan array yang sudah kita bahas di array dimensi 1 ya, mirip, hanya bedanya kalau array dimensi 1 satu kurawal pasang ya, satu pasang kurung kurawal. Kalau sekarang 2 pasang karena 2 dimensi ya. Nanti kalau untuk multidimensi tinggal dikasih dikasih koma lagi untuk nambah dimensi yang lainnya. Oke, kita sekarang coba yang 2 dimensi. Oke. For baris 0 sampai lebih kecil dari 2 ya, karena ingat kita 2 itu maksudnya 2 elemen ya, karena dimulai dari 0 maka hanya ada 0 dan 1 ya, berarti barisnya itu lebih kecil sama dengan 2. Begitu juga dengan kolomnya ya, 0 sampai 4 karena lebih kecil dari 5 gitu ya, kita batasi 5. 0, 1, 2, 3, 4. Lanjut. 1, 2, 3 tes. Mohon maaf saya biasanya guyon gini kalau pas lagi kurang pas di Bismillahirrahmanirrahim di tenggorokan ya. Kita lanjut. Jadi sudah punya data 1, 3, 5, 7, 9 di baris pertama, 2, 4, 6, 8, 10 di baris kedua. Saya sengaja membuat datanya seperti itu ya. Yang baris pertama saya buat ganjil semua ya, 1, 3, 5, 7, 9. Baris kedua kita buat genap semua, 2, 4, 6, 8, 10 biar kita mudahkan untuk melihatnya nanti. Oke, di sini perintah sederhananya adalah print data ya. Datanya apa gitu ya, kita kasih variabel parameter ya untuk baris dan kolom ya, sesuai dengan data yang dimasukkan nanti. Maka yang ditampilkan variabelnya adalah bil baris dan kolom ya.
Jadi sekali lagi ini adalah stringnya, data %d ngambil dari barisan kolom, dan %d yang terakhir itu adalah nilai dari array di bil 0 sampai ke bil 14 ya. Bagaimana hasilnya? Ini dia ya. Data ke 001, data ke 013, data ke 025, data ke 037, dan data ke 049. Ini satu baris yang saya bilang tadi ganjil. Kalau di sini di programnya baris yang ke-6. Oke. Sementara baris yang kedua itu ditulis di codingnya itu adalah di baris yang ke-7 ya. Array baris kedua ditulis di baris yang ke-7. Isinya adalah itu 2, 4, 6, 8, 10 mulai dari data 1,0, 1,2, 1,3, 1,4, isinya 10. Oke teman-teman, bagaimana sampai di sini? Kira-kira Anda bisa bayangkan kalau multidimensi? Ya, Anda tinggal nambah elemen yang ada di belakangnya. Anda mau coba? Dipersilakan. Jangan takut salah ya, jangan takut error, karena salah dan error itu bagian dari keindahan kita dalam membuat program ya. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak terlepas dari salah dan huruf. Dan salah dan huruf itu semakin mendewasakan diri kita, bahwa kita menghargai orang lain ya, kita respect kepada orang lain. Seberapa dia penuh semangat melakukan, kita harus senantiasa hormati dia sebagaimana kita pernah merasakan. Oke, kalau tadi kita mencoba dimensi 2 ya, array dimensi 2 dengan data integer. Kita lanjut dengan contoh program dengan array string ya, biar Anda lebih kuat lagi, lebih kaya lagi pembendaharaan tentang array. Oke. Kita coba deklarasi integer i dan j ini sebagai kolom dan baris saja biar kita beda ya. Lalu yang kedua, ini yang saya bilang array string ya, char hari 7/10 ya. Apa itu? Nah, jadi har 7/10 itu berarti dia baris yang ke 0 sampai ke 6 dan kolomnya 0 sampai 9. Oke. Coba kita isi dari hari 7/10 itu dengan mulai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 7 hari dalam satu pekan. Oke. Sekarang kita coba tampilkan data dari array yang sudah kita isi ya dalam konstantanya itu ya. Cara penulisannya seperti itu, sama persis dengan array dimensi 2 yang kita praktekkan sebelumnya dengan nilai integer, tapi ini adalah dalam bentuk string. Bagaimana kalau ini kita running ya? Coba Anda perhatikan, dia akan berani ya hari sesuai data yang diisi dalam array tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mencoba? Oke, dipersilahkan. Semoga sukses. Demikian sobat, materi kita kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan
ada komentar, ada saran dan seterusnya, tulis di komentar di bawah ini. Jadi di kolom komentar itu Anda bisa tulis saran, kritik, bahkan pertanyaan. Siapa tahu kita bisa diskusikan lebih jauh tentang materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tentunya senantiasa berbakti untuk nusa dan bangsa. Wassalam.